Wilayah Aceh memiliki sejarah panjang pemberontakan yang dipimpin oleh Gerakan Aceh Merdeka atau disebut dengan GAM sejak tahun 1976 yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Beberapa faktor penyebabnya yaitu rasa ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh, kurangnya wewenang daerah, ketimpangan pembangunan dan kebijakan pusat yang dianggap tidak peka terhadap adat istiadat di Aceh. Upaya awal meredam konflik, pemerintah Indonesia melakukan operasi militer dan penguatan keamanan sebelum perdamaian. Beberapa kajian juga menyebut bahwa dialog awal dan pengakuan kebutuhan khusus Aceh mulai muncul sebagai bagian penting sebelum perdamaian. Konflik bersenjata berlangsung lama di Aceh. GAM melawan negara Indonesia yang menggugurkan banyak korban sipil dan militer. Pada tanggal 26 Desember 2004, Aceh diguncang oleh tsunami besar dan menjadi momentum penting dalam perdamaian Aceh. Upaya perdamaian negosiasi antara pemerintah Indonesia dan GAM dilakukan dengan fasilitasi oleh Crisis Management Initiative atau CMI dari Finlandia. Pada 15 Agustus 2005 ditandatangani Perjanjian Helsinki 2005 atau MAU Helsinki sebagai kesepakatan perjanjian. Tantangan saat konflik, pada masa konflik juga muncul persoalan kemanusiaan, bencana, kerusakan infrastruktur, dan trauma sosial. Semua ini memberi tantangan untuk perdamaian. Proses perdamaian di tengah konflik rentan terhadap kekerasan jika komitmen tidak dijaga. Upaya merawat perdamaian Aceh setelah MOU Helsinki, terjadi proses reintegrasi mantan kombatan GAM ke masyarakat sipil, serta pelaksanaannya ada otonomi khusus di Aceh. Pemerintah dan warga lokal mendorong pembangunan ekonomi inklusif, pemulihan sosial, dan sinergi antar elemen masyarakat untuk tetap menjaga perdamaian Aceh. Komitmen mantan kombatan GAM juga disebut penting, misalnya seperti KPA, Komite Peralihan Aceh, yang merupakan wadah transisi. Hambatan dan pelajaran, meskipun kekerasan sudah berhenti, namun ada kritik bahwa keadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Dokumen tanah mantan kombatan GAM belum jelas. Pembangunan yang belum merata dan tantangan untuk menjaga generasi muda agar tidak terbawa romantisme konflik masa lalu. Perdamaian yang tercipta sering disebut negatif karena masih adanya konflik namun tidak terbuka. Namun tidak bisa juga disebut positif karena ada berbagai pihak yang tidak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Itu karena adanya ketidakseimbangan pembangunan antar daerah dan juga karena pemerintahan pusat pada saat itu terlalu sentralistik. Lalu lecok langkau je. Oh, soal ini? Tak enak betul je. Oh. Hero yang jauh, Dan memang pada saat itu keadaan dikencangkan dan masyarakat desa pada orang kampung itu tetap agak sulit melakukan kegiatan pekerjaannya. garap je. Dan antara ada kerjaan je kan. Kita yang muda-muda ada kerjaan je. Orang bila mati. Makanya hanya dah dia malam aja kerja dia tahu. Mungkin baca kerja dia tahu. Jauh dah nyaw. Kontak ini kontak dia. Tembak. Tembak itu kontak. Itu korban jiwa aja, Pak? Oh, luar biasa. Totalan sih yang meninggalan bapak-bapak berarti, Pak? Pandemi lumayan. Pandemi bapak lumayan. Ini paling terasa sekali di tengah malam buta pun kita bisa beraktivitas sekarang ini tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Normal nama biji darang kadame. Dengan kita belajar keempat faktor, pertama kalau dalam pelajaran ini kan ada pelajaran kewarganegaraan Pancasila, kemudian belajar bahasa Indonesia, belajar Pancasila, dan Bapak berharap dengan demikian kalian bisa mengetahui dan bisa memahami bagaimana kita bermasyarakat dan menjadi lebih baik.